Baik pemirsa yang dirahmati Allah, kenapa kita suka takut ngadepin hidup ini? Karena emang kita nggak mandang sama Allah, kita nggak kenal sama Allah. Serius. Ibu-ibu ngadepin barang yang pada naik aja udah gemeter, udah bingung. Begitu laki berhenti kerja, mulut pada teriak. Gue mau makan apa nih besok? Makan balok, makan apa kita besok? Nggak pernah kita kemudian melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan subhanallah hari ini kita belajar dari surah Thaha ayat 38 Mas Agung sampai 41. Ujungnya nanti di ayat 41. Wastana'tuka li nafsi. Kita ulang lagi pemirsa, kita ulang lagi. Kita baca lagi ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz auhayna. Ingatlah ketika kami mewahyukan ila ummika, kepada ibumu wahai Musa, ma yuha. Kira-kira ini tadabbur dari ayat-ayat ini, ibu bapak yang dirahmati Allah. Nabi Musa disuruh ame Allah sesuatu yang dia nggak sanggup. Nabi Musa diperintah sama Allah yang Nabi Musa mikirin tentang dirinya. Siapa dia sama siapa Fir'aun. Enggak bicara siapa Allah. Gitu. Emang juga kalau kita berduaan aja sama dunia, berduaan aja sama masalah, berduaan aja sama kesulitan, berduaan aja sama hajat, lalu Allah enggak kita lihat, Allah enggak ada di tengah-tengah kita, emang juga suka bikin kita kecil. Allah ngingetin Nabi Musa. Wahai Musa, kira-kira begitu. Coba yuk kita jalan-jalan. Kita lihat dulu kayak apa ketika engkau baru dilahirkan. Allah kemudian mengisahkan kisah ini kepada Nabi Musa supaya Nabi Musa gede hatinya. Gede hatinya. Allah pengen ngomong sama Nabi Musa, ada aku wahai Musa. Dan kisah Allah dengan Nabi Musa ini dikisahkan Allah kepada Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad juga besar hatinya. Lalu kisah ini dikisahkan lagi oleh Nabi Muhammad kepada kita umatnya supaya kita juga besar hatinya. Ada Allah. Anak nih ngadu sama kita, Baba, iya, jadi kuliah nih, jadilah. Emang apa? Lah ini duit belum kelihatan. Emang juga lu jangan lihat duit, lu lihat Allah aja, gitu. Subhanallah. Nanti istri datang ke kita, Bang, kapan ini kita punya rumah? Sedangkan kita baru aja ngaji nih sama TV One. Dengan izin Allah, kita balik pertanyaannya, lu mau malam ini, gitu. Kita balik nanya sama bini kita, lu mau malam ini? Kok bisa begitu bang? Iya, ada Allah. Nggak ada ukurannya pagi siang malam sama dia. Sejengkal cuman urusan rumah. Besok kita bikin perumahan sekalian. Begitu pak. Pulang dari sini ibu bapak, langsung undang tetangga kanan kiri. Langsung undang tetangga kanan kiri pulang dari ngaji ini. Pemirsa yang di rumah juga. Selesai TV One jam 5 nih, kelar. Undang tetangga kanan kiri. Bilang sama dia, minggu depan gue selamatan umroh. Amin. Minggu depan gue sekeluarga selamatan umroh. Amin. Nanti tetangga pada nanya, emang lu punya duit? Jangan ke tanah suci laga lo doang. Tanah Abang aja gak pernah. Bilang sama tetangga, makanya lo nonton sama Indonesiaku. Ada Ustadz Yusuf tuh. Mana ada cerita duit? Tanah suci itu milik Allah, bukan milik yang punya duit. Udah datang minggu depan. Gue bikin nasi kebuli. Ibu bapak yang dirahmati Allah,
Akhir tahun masih lama. Tapi bilang sama keluarga, kita ke 7 negara nanti akhir tahun. Ke 7 negara kita akhir tahun. Coba tuh, 7 negara Ji. Si suami mesem-mesem aja. Emang lu Yusuf Mansur banget ya. Gue juga nonton tapi gue gak gitu-gitu amat. Gue baru mikir nih, udah 7 tahun kita gak pulang kampung. Lagi mau berdoa sama Allah, ya Allah pantas aja saya gak pulang kampung. Yang saya pikirin duit. Semakin saya pikirin semakin gak ketemu. Tapi emang lu bini gue dah, emang paling hebat. Dengan izin Allah gue lagi mikirin pulang kampung, lu mikirin 7 negara keliling. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dah, kita lihat aja kebesaran Allah. Insya Allah apa yang kita inginkan, apa yang kita mau jadi. Nabi Musa ngelihat Fir'aun dengan kerajaannya, dengan tentaranya kecil, ciut. Bukan satu ayat tuh. Allah kemudian bilang kepada kita semua bahwa Nabi Musa itu takut. Bukan cuma satu ayat. Berayat-ayat. Di bersurah-surah. Allah ngasih tahu betapa Nabi Musa itu kecil hatinya. Nggak pakai cerita degradasi, bukan degradasi, apa namanya, stepping. Nggak pakai cerita stepping, langsung disuruh datang, bang, Fir'aun. Kira-kira Ji, kalau musabaqah kan tingkat RT RW dulu. Abis itu lurah, camat, wali kota provinsi baru nasional. Ini enggak, langsung disuruh terjun ke internasional. Insya Allah. Ya, kita terusin ya setelah yang berikut ini. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, kita balik lagi, kita belajar bagaimana Allah membesarkan hatinya Nabiullah Musa. Dan sesungguhnya apa yang dialami oleh Nabi Musa adalah pengalaman kita juga. Allah kira-kira nanya begini, dulu sebelum kalian itu punya mata bisa hidup, punya kaki tangan bisa hidup, maksudnya bisa bergerak, bisa digerakkan, oke? Sebelum kamu tahu apa-apa, sebelum kamu tahu tentang segala hal, sebelum tahu kamu ngerti tentang apa-apa, kamu masih pada baik dulu waktu itu. Emang aku nggak nyukupin gitu. Emang kita nih langsung gede begini, lahir kan enggak kan? Kita kan kecil dulu nih baik kan? Posisinya hampir sama nih dengan apa yang mau Allah katakan kepada Nabiullah Musa. Jadi ketika kita ini tahu bahwa Allah Maha mencukupi, sesungguhnya Allah betul-betul akan mencukupi. Karena kalau kita ingat ketika kita bayi, mata belum lagi berfungsi, telinga belum lagi berfungsi, kaki tangan belum lagi kita punya kuasa buat ngegerakin. Allah udah cukupin kok semuanya. Nanti Allah akan ngomong begini kira-kira, harusnya ketika mata kamu sudah berfungsi, harusnya ketika telinga kamu sudah berfungsi, harusnya ketika mulut kamu juga berfungsi, harusnya ketika kaki dan tanganmu juga berfungsi, lebih daripada kamu ketika bayi, harusnya kamu lebih hebat lagi. Tapi kenapa kamu jadi lebih kecil daripada dulu ketika kamu kecil? Karena kamu melupakan aku, kata Allah. Kita lihat ayat 39 surah Thaha. An qadhifihi fit tabut faqadhifihi fil yam falyulqihil yammu bis-sahil ya'khudhu aduwwun li wa aduwwun lah wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni walitusna'a ala aini. Cakep ini ayat. Saya tuh sering-sering nengok ayat, sering-sering nengok Quran, biar hati saya gede. Bapak Ibu sumpah saya demi Allah, bila Bapak Ibu mau aja nengok Quran, amat terjemahannya aja minimal. Terus yang rajin begitu, hati gede beneran, gede. Saya ini saksinya, saya ini udah ngejajal, saya udah ngerasa. Saya jadi pengusaha dengan izin Allah, sabab Quran. Enggak, gue mah enggak bilang sabab yang lain, sabab Quran, sabab gue ngaji. Kita bisa beli ini, beli itu, punya ini, punya itu. Gue mah bener-bener ngomong sama dunia, sabab Quran. Jalan hidup saya yang paling gampang ditiru sama jamaah, sabab Quran. Asal lu mau.
Kalau saya ngomong begini nih, saya jadi pengusaha sebab saya S3. Nah, susah semua orang. Nggak semua orang bisa S3. Saya bisa beli tanah, saya bisa beli rumah, saya bisa bangun ruko, saya bisa punya perumahan, saya bisa punya ini semua karena saya punya orang kaya. Lah, nggak semua orang punya orang kaya. Tapi jalan hidup saya dengan izin Allah bisa dicontoh. Kenapa? Karena saya ngomongnya clear. Saya punya Allah. Pertanyaannya situ punya nggak? Tinggal begitu aja udah. Nih lihat. Nabi Musa digedein perasaannya sama Allah. Allah membacakan riwayat Nabi Allah Musa ketika bayi. Wahai Musa, di ayat 38. Idh auhayna ila ummika ma yuha. Wahai Musa, ingatlah ketika kami memerintahkan kepada ibumu. Supaya apa? Ayat 39. Aniqdhi fihi fit tabut. Letakkanlah bayi Musa itu di atas peti. Coba nih, Allah nyuruh Nabi Musa gede datengin Fir'aun. Terus Fir'aun dilihat kegedean sama Nabi Musa. Ngeri, timbulnya takut. Padahal kata Allah, apa bedanya Musa? Dulu juga engkau pernah datengin Fir'aun, gitu. Musa, dulu engkau ini pernah datengin Fir'aun. Pada saat dulu kamu otaknya belum ada. Maksudnya belum bisa mikir. Kaki tanganmu belum bisa kemana-mana. Seluruh panca indramu itu sangat terbatas. Lihat, aniqdhi fihi fit tabut. Wahai ibu Musa, letakkanlah Musa ke dalam peti, ke dalam box. Faqdhi fihi fil yam. Kemudian hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Sungai Nil yang sekarang beda sama yang dulu. Sekarang aja masih gede banget, luas banget, dalam banget. Zaman dulu lebih luas lagi, lebih gede lagi, lebih panjang lagi, lebih dalam lagi. Fir'aun waktu itu nyari di mana ada anak Bani Israel yang baru lahir. Mau dicekek, mau dibantai, mau dibunuh. Fir'aun nyari di mana ada ibu-ibu yang bunting, ibu-ibu yang hamil, dibantai sama dia. Kemudian laki-lakinya pun dijadiin budak. Supaya apa? Supaya tidak terjadi senggama, supaya tidak terjadi persetubuhan. Tiba-tiba ibunya Musa malah disuruh ngasih Musa kecil kepada Fir'aun. Orang ini lagi nyari anak kecil buat dibunuh, ibunya Musa nyerahin anaknya buat Fir'aun. Tapi Allah menenangkan Nabi Allah Musa punya ibu. Tenang, ada aku, kata Allah. Nah, kalaulah kemudian seorang istri ngomong begitu sama suaminya, tenang bang, ada Allah. Umpama kata seorang suami menenangkan istrinya, tenang dek, ada Allah. Anak kita ini punya Allah. Jangan kita urus sendiri. Ntar malam kita bangun, emangnya mati dia nggak kuliah. Insya Allah dia bakalan hidup karena ada Allah yang maha hidup. Ketika ada orang nyap-nyap di depan kontrakan kita punya, sedangkan kita belum bayaran 3 bulan. Jangan ngelihat yang lain, ngelihat Allah aja. Insya Allah gede perasaan kita. Besarkan hati orang tua anda, wahai anak-anak Indonesia. Bilang sama dia, Bu, sekarang saatnya buat kita berdoa. Minta sama Allah Subhanahu wa taala bukan cuma buat bayar kontrakan kita, tapi supaya Allah beliin rumah buat kita. Begitu kemudian ibu, bapak bisa mengangkat tangan, itulah kemudian Allah mengabulkan. Lihat, kita lanjutin. Fal yulkihil yammu bisahil. Kata Allah apa kepada ibunya Nabi Musa? Lepaslah. Lepas, udah lepas. Jangan diikutin, lepas. Fal yulkihil yammu bisahil. Udah lepas. Biar aja tuh arus sungai yang membawanya Musa dengan izinku, kata Allah. Ngeri pak. Nggak usah ada buaya di depan. Nggak usah kira-kira ada ular di depan. Nggak usah ada Fir'aun lagi yang lebih ganas daripada buaya, lebih ganas daripada ular. Cerita nganyutin anak di sungai. Ibu mana coba? Tapi Allah bilang apa? Lepas saja udah. Ada aku, kata Allah. Aku kawal. Dengan izinnya pak. Pisau yang begitu tajam nggak mempan sama Ismail. Api yang begitu panas nggak mempan sama Ibrahim. Sungai yang begitu hebatnya Nil
malah menjadi kasurnya Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam. Ya'khudhu, lihat lagi ayat 39, ya'khudhu aduwwul li wa aduwwullah. Malah kemudian Allah bilang kepada Nabi Musa, Nabi Musa-mu itu akan aku berikan kepada musuhku dan musuhnya Musa. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku. Segitu kejamnya Fir'aun. Dikasih satu tetes doangan kasih sayang sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bisa menyayangi Musa. Coba itu. Hah? Ibu bapak mendapati tetangga yang Masya Allah nyakitin hati ibu bapak mulu. Jangan ingat dia, ingat Allah aja. Maksudnya ingat Allah tuh gimana? Bentar lagi asar, siap-siap dah. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Jangan ingat kesusahan, ingat Allah aja. Maksudnya gimana? Sebentar lagi mau tidur kan? Udah tabarokan belum? Udah baca al-mulk belum? Kira-kira begitu. Udah wudhu belum? Kira-kira begitu. Ingat Allah tuh gitu maksudnya. Begitu kemudian kita disakitin sama tetangga, disakitin sama saudara, disakitin sama teman, tapi yang kita lihat Allah aja. Maka ayat ini buat kita. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni. Kata Allah apa? Sudah, aku kok yang bikin dia jadi jahat kepada kamu. Maka aku pula yang bisa bikin dia jadi baik kepada kamu. Allahu Akbar. Walitusna'a 'ala 'aini. Potongan terakhir dari ayat 39, dan agar engkau diasuh di bawah pengawasanku. Keren ini ibu, keren, keren. Ibu bapak lihat dompet kecil hati, aduh nggak bisa belanja gitu. Aduh cabai mahal, aduh daging naik, aduh melulu entah. Tapi begitu Allah yang dilihat sama ibu bapak semua, langitnya yang biru begitu luasnya. Ibu bapak bilang bahwa pasar punya Allah, kecil aja udah lantas. Kecil aja udah. Ingat aja Allah. Tengok jam masih jam 7, duha dulu dah. Hajar tuh duha 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Begitu selesai sholat duha, alhamdulillah ada tetangga datang. Dia nagih utang. Komplit dah udah. Komplit dah udah. Ya elah, hidup gini amat katanya. Ampun ya Allah. Tenang aja. Ingat-ingat aja. Allah itu yang punya duit, begitu kira-kira ya. Udah ada pintu tetangga. Emang waktunya kali kita dikata-katain, terima aja udah. Ya udah waktunya. Ada orang waktunya dipuji ada. Ada orang waktunya dicaci maki ada. Kita terima aja udah. Kita terima aja. Tapi paginya berubah. Paginya sama Allah. Siangnya berubah. Siangnya sama Allah. Sorenya berubah. Sorenya sama Allah. Malamnya berubah. Malamnya sama Allah. Terus tiap hari berubah. Ma Allah. Ame Allah. Kira-kira nih berbulan-bulan kemudian ada suara datang. Assalamualaikum. Suara tetangga yang dulu nagih utang. Waalaikumsalam. Maaf nih, boleh pinjam mobil enggak? Kita yang 7 bulan lalu dimaki-maki. Kebo bunting loh, gitu katanya. Kebo aja udah gede, bisa bunting lagi. Kira-kira 7 bulan ke depan, ketika kita benahin, kemarin kita pagi nggak ada Allah, zikir pagi enggak, duha enggak, siangnya kita juga nggak ada Allah. Kita sholat johor bisa 2:30, sorenya kita juga nggak ada Allah. Sholat asar bisa jam 5. Begitu kita rubah, kita bersama Allah Subhanahu Wa Taala, tetangga yang dulunya ngecilin kita ji, bisa-bisanya kemudian ngomong, pinjam mobil bisa nggak? Kita bilang sama dia, emang mau ada apa? Saya mau bawa orang tua ke rumah sakit. Ya sudah, kamu bawa, ini duit 10 juta. Oh kan main.
Saya kembaliin dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat 40 ya. Kita langsung masuk ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Idh tamshi ukhtuka fataqul hal adullukum ala man yakfuluh faraja'naka ila ummika kay taqarra 'ainuha wa la tahzan wa qatalta nafsan fanajjaynaka minal gham wa fatannaka futuna falabithta sinina fi ahli madyan thumma ji'ta ala qadari ya Musa. Masya Allah. Allah atur ibu bapak yang dirahmati Allah. Allah atur. Allah atur dengan izinnya ketika Nabiullah Musa dianyutin. Allah izinkan kemudian saudaranya Musa ngikutin tuh. Nah ini dia. Kita kan punya kemau ya. Tapi kalau bisa duluin yang Allah mau. Kita punya pilihan. Tapi kalau bisa kita pilih yang Allah pilih. Paham gak nih? Nggak apa-apa bilang aja enggak. Kalau paham gua nggak jelasin. Hah? Kita emang punya kemau. Tapi kemaunya Allah di atas segala-galanya. Contoh. Kita dagang. Namanya kita dagang, siapa juga yang nggak mau untung? Kita pasti mau untung, betul nggak? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Begitu kita dagang dengan izin Allah, ada cerita ada tuh, yang membuat kita bukannya untung, jadi nggak untung, malah utang di depan mata kita. Satu, koreksi. Lu dagang sama Allah enggak gitu. Bu, Pak, koreksi. Lu dagang sama Allah enggak? Lu datang ke kios lu 6:30 sampai 11:30 lu enggak ada inget zikir pagi. Itu tanda lu enggak sama Allah. Pantes bae rugi, ditinggal sama Allah. Coba kita datang ke kios 6:30. Jangan buka dulu tuh kios, ya enggak? Kita ambil Quran dulu, betul Bu? Kita baca barang seayat 2 ayat, barang seain 2 ain, Habis itu kita zikir bentar dah, barang kira-kira subhanallahi wa bihamdi, kira-kira begitu? Adada khalqih wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimati. Syukur-syukur kita duha dulu dan di 2 rakaat. Itu namanya sama Allah. Satu, kita koreksi dulu nih, kita sama Allah apa enggak? Kita cek di warung kita itu kita ngomongin orang apa enggak? Timbangannya bagaimana, rata, adil apa enggak? Kita cek lagi johornya. Kita johor ada di mana? Kita cek lagi asarnya, kira-kira komplit. Namanya udah bersama Allah tuh. Nggak taunya kita bangkrut. Kalau emang bangkrut dan kita masih sama Allah, itu maunya Allah. Itu maunya Allah udah. Terus bagaimana? Tenang aja kalau udah maunya Allah mah. Lah tapi kita udah buka gilo, tenang, ntar Allah bakal tutup, orang maunya dia kok. Emang maunya kita. Tapi Pak, Bu, bila mana kita nggak menemukan Allah di dalam warung kita, dari mulai pagi sampai sore kita ada di warung kita nggak ketemu Allah. Dari awal kita udah nggak mau Allah. Jangan bohong lo. Lu udah nggak mau Allah dari awal. Jangan bohong ente. Jangan kadhib jadi orang. Jangan dusta. Kita berumah tangga, kita cek Allah ada enggak? Allah ada enggak di tempat tidur kita? Ada enggak?
Boro-boro bismika Allahumma ahya wa amut kali. Kita main ngorok-ngorok aja. Kita main tidur-tidur aja. Bangun tidur kita udah nggak ada lagi cerita alhamdulillahilladzi ahyana. Yang kita nyalain langsung laptop. Langsung kemudian handphone. Bener loh. Orang sekarang Masya Allah nggak sempat lagi dia alhamdulillahilladzi ahyana. Ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Yang dia langsung pegang dia punya gadgetnya. Tanya Bu, Pak sama diri kita, ada nggak Allah kemudian di pekerjaan kita? Kalau emang ada, terus kita gagal, itu udah maunya Allah dah. Tenang aja. Segala rupa udah kita penuhin, ternyata bukan kita yang dipilih untuk menduduki posisi ini. Udah, itu maunya Allah. Gak usah dipaksa-paksain, tenang aja. Lihat nih. Di ayat 39, bisa nggak Nabi Allah Musa punya ibu yang langsung kemudian menyisir sungai Nil, ngikutin Nabi Allah Musa kecil? Bisa. Lebih dewasa ibunya kok. Dan lagi hubungan batinnya mana ada saudara yang lebih gede daripada ibu. Ibu lebih gede daripada saudara. Tapi Allah nggak mau. Allah mau ibunya Musa diam udah. Urusanku ini. Ibu bapak udah daftar umroh, udah daftar haji, udah selamatan, tiba-tiba gagal dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Terus kita mau apa? Mau ngamuk? Mau marah? Mau apa? Mau malu juga? Itu serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Idh tamshi ukhtuka fatakul hal adullukum ala may yakfuluh. Ayat 40, ayat 40 surah Thaha. Ketika kemudian saudaranya Nabi Musa berjalan mengikuti Nabi Musa, lalu dia berkata kepada keluarganya Fir'aun, hal adullukum ala may yakfuluh. Maukah wahai para pembesar, aku tunjukkan siapa yang bisa ngediemin Nabi Allah Musa, siapa yang bisa bikin tenang bayi ini. Mereka bilang mau. Faraja'naka ila ummika kay taqarra 'ainuha wala tahzan. Maka kemudian kami kembalikanlah engkau wahai Musa kepada ibumu, supaya ibumu itu tidak bersedih dan susah hatinya. Kalau bisa kita temukan ayat ini buat kita tuh. Kalau bisa ayat ini nih kita temukan buat kita. Faraja'naka ila ummika kay taqarra 'ainuha wala tahzan. Kalau bisa ini kita temukan buat kita. Begitu kita buka pintu, ibu bapak yang dirahmati Allah, subhanallah, mobil hilang. Buka pintu nih Pak, mobil hilang, subhanallah. Kita panggil istri kita, Mama. Mama lihat garasi kita, kelihatan gak mobil baru? Istri kita lihat dengan penglihatan imannya, kelihatan Pak. Ayo kita berdoa sama Allah. Kita udah kunci pintu kok. Kita udah pastiin nih mobil kekunci juga. Kalau emang dia hilang, ini berarti kehendak Allah. Yuk kita angkat tangan nih suami istri berdua. Ya Allah, tidak aku lihat mobilku yang hilang, tapi aku lihat ada engkau di sini membawa mobil yang baru. Selesai. Selesai udah. Udah orang mukmin mah begitu Pak urusannya. Orang mukmin mah segitu aja urusannya, udah segitu aja udah. Nah, lalu kemudian ayat ini bunyi sama kita. Faraja'naka, kira-kira begitu. Aku kembalikan mobil ini kepadamu, gitu. Kay taqarra 'ainuha wala tahzan, supaya engkau tidak lagi bersusah hati dan bersedih hati. Sore datang mantu bawa mobil baru, bener aja udah. Mantu cium tangan ya nggak sama kita nih mertua? Sehat mak? Sehat sih. Sehat Mbak? Sehat, alhamdulillah. Bapak alhamdulillah sekarang saya udah kerja jadi sopir. Lah emang kenapa emang ada masalah dengan sopir? Mobil lu baru ya? Iya nih alhamdulillah. Masih di rumah orang tuanya.
ada telepon dari bosnya. Tet, gitu, angkat nih. Iya bos, gimana cerita? Saya mesti balik lagi ke kantor? Nggak usah. Justru gue mau ngomong. Gue ini sebulan mau pergi sama sekeluarga, mendadak. Visa yang gue punya sama keluarga multiple punya buat 5 tahun. Jadi urusan yang nggak usah ngirim visa lagi, nggak usah bikin visa lagi. Saya mau ke Korea sama keluarga. Udah lu baik-baik di situ, nggak usah ngantor. Selama 3 minggu. Gue nitip mobil dah tuh ya. Gitu, cara-cara Allah udah. Apa kata bos? Saya titip mobil, kamu nggak usah ngantor, kamu rawat tuh mobil. Subhanallah. Anak mantu itu bilang sama mertua, "Mak, kerjaan saya sekarang sopir. Saya dapat amanah supaya merawat nih mobil. Sedangkan emak tahu saya nggak punya garasi. Boleh nggak saya taruh di sini?" Nggak pernah hilang, nggak pernah hilang, nggak pernah. Tinggal ibu bapak angkat tangan terus kepada Allah, sehingga si majikan terus di Korea nggak pernah pulang. Allahu Akbar. Udahlah, Allah Maha Kuasa, betul nggak Ji? Allah Maha Kuasa, betul nggak? Kita terusin. Wa qatalta nafsan fanajjaynaka minal gham wa fatannaka futuna. Masya Allah. Ini ayat Allahu Akbar. Gembira hati saya. Gembira. Hati saya gembira. Saya sebagai orang yang banyak dosanya, sebagai orang yang banyak kesalahannya, senang sama ayat ini. Wa qatalta nafsan. Wahai Musa, tidakkah ingat engkau pernah membunuh? Coba tuh, dosa Yusuf Mansur mah apaan? Dosa Nabi Musa pernah ngebunuh, Pak. Ahli tafsir, ahli tadabbur segala macam nggak bisa menghindari fakta ini bahwa Nabi Musa pernah membunuh. Wa qatalta nafsan fanajjaynaka minal gham. Tapi Allah tetap menyelamatkan Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Lalu bagaimana dengan dosa ibu bapak semua yang derajatnya kira-kira nggak sampai ngebunuh? Ustadz, beda ngebunuhnya Nabi Musa. Ya terserah lo udah ngomongnya apa. Terserah ente dah. Itu kayaknya dibunuh bangsa Kipti, prajuritnya Fir'aun, bla bla. Udah lah, pokoknya yang jelas nih, wa qatalta nafsan. Kita mau ngambil dari sudut yang membahagiakan hati. Kenapa Nabi Musa takut mendatangi Fir'aun? Karena Nabi Musa punya salah. Allah mau ngomong begini, udah salah masalah udah, maju aja, kira-kira begitu. Nah kita punya salah kan, kita banyak nyuekin Allah, dipanggil sama Allah, hayya 'alas shalah, nggak datang. Kita punya duit, nggak zakat. Kita punya duit, nggak sedekah. Lalu kita punya kesulitan, terus kata Allah apa? Sudah, aku nggak lihat kesalahanmu. Yang aku lihat apa? Aku mau nolong kamu, selesai. Fanajjaynaka minal gham. Wahai Musa, aku selamatkan kamu dari kesulitan besar. Wa fatannaka futuna, dan kau pun melewati berbagai kesulitan, dan aku selalu ada di belakang kamu semua. Ayat ini kemudian ditutup, falabithta sinina fi ahli Madian. Kemudian Nabiullah Musa tinggal sementara waktu beberapa tahun lamanya di masyarakat kota Madian. Tsumma ji'ta ala qadari ya Musa. Lalu kemudian Musa datang menurut waktu yang ditetapkan. Ayat 41 insyaallah setelah yang berikut ini kita akan bicara. Mudah-mudahan Allah membesarkan hati kita semua. Kita bisa ngomong dengan yakin ada Allah. Coba ngomong. Ada Allah. Lagi ngomong. Ada Allah. Udah ada Allah, beres insyaallah. Silakan. Pada hari ini pemirsa yang dirahmati Allah, tidak ada lagi orang yang tidak berhak punya impian. Pada hari ini saya mengatakan kepada Anda semua para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi orang di Indonesia atau dimanapun yang tidak boleh lagi dia tidak bermimpi, harus bermimpi. Kenapa? Karena dia punya Allah. Enggak usah ngitung orang tuanya siapa, enggak usah ngitung hartanya berapa, enggak usah ngitung rumahnya kayak gimana, ngimpi aja udah. Bermimpi aja udah. Kenapa? Karena kita jawab sekarang, ada Allah. Kecilin aja udah, semuanya kecil ya udah. Gitu. Saya pengen nih Bu, suatu saat ibu didatengin nih sama orang. Assalamualaikum Pok, gitu. Waalaikumsalam. Lakinya deh Pok.
Ada. Apa yang bisa saya bantu? Ingetin dia, Pok. Suruh bayar utangnya. Empok pura-pura nggak tahu nih, gitu. Emang gua nggak tahu. Ya udah bilangin sama laki lo, ya Pok, supaya bayar utang. Bu, jangan langsung lihat suami dah. Ibu ntar jadi sewot. Begitu juga bapak, tiba-tiba jeder menghadapi satu masalah. Anak yang kita anggap dia pendiam, anak yang kita anggap dia penurut, anak yang kita anggap dia nggak ada cerita nyakitin orang tuanya, tiba-tiba jeldor, punya masalah segede-gedenya. Udah jangan dilihat. Yang dilihat ayat 40 aja. Fanajjainaka minal ghammi wa fatannaka futuna. Kalau emang Allah yang ngasih masalah ini dan Allah yang memberikan kita ujian ini, mudah-mudahan Allah juga yang nyelamatin. Gitu aja udah. Gitu aja udah. Ambil Quran, baca sebisa-bisanya. Bisanya cuman Fatihah, geber Fatihahnya. Bisanya cuman bisa Yasin, geber Yasinnya. Bisanya cuman bisa Ar-Rahmanan, Waqiahan, udah baca apa yang bisa dibaca. Pastikan saja Allah bersama ibu dan bapak semua. Habis itu angkat tangan setinggi-tingginya, hadapkan wajah selurus-lurusnya, tatap masa depan dan minta sama Allah Ta'ala agar bukan cuman utang lunas, tapi suami jadi saleh, istri jadi soleha, anak-anak besok nyenengin ibu bapak. Subhanallah, 3 tahun berlalu ibu bapak yang dirahmati Allah. Nanti begitu ibu keluar, bapak keluar dari masjid, ternyata bukan sembarang masjid, tapi dari Masjidil Haram. Sebelah kanan anak yang 3 tahun yang lalu nyebelin. Sebelah kiri bisa jadi suami yang 3 tahun yang lalu nyebelin. Sebelah kanan bisa jadi itu istri yang 3 tahun yang lalu nyebelin. Tapi gegara kita kembalikan terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bisa nundukin sungai Nil, masa nggak bisa nundukin sungai masalah kita? Allah yang bisa nyelamatin Nabiullah Musa, masa iya nggak bisa nyelamatin kita juga? Emangnya kita ngadepin Fir'aun apa? Kita cuma ngadepin rentenir dong atau? Kira-kira begitu. Yang kita hadapin kan cuma rentenir doang atau? Kenapa kita jadi kocar kacir? Kenapa kita kocar kacir? Karena kita nggak punya Allah. Kalau kita punya Allah, kita balikin sama Allah, selesai pak urusan. Selesai punya urusan. Hari ini anak-anak muda Indonesia nggak ada lagi cerita takut bermimpi. Mimpi aja udah. Udah ada Allah. Yang penting lu balik, lu berdoa sama Allah. Pak Ustadz, saya mau masuk klub sepak bola di kota saya. Jangan, tinggiin lagi di kota Madrid. Tanggung amat di kota lo. Tanggung bener, tanggung bener. Ya Allah, saya pengen masuk klub bola nih di kampung saya. Kampung saya, kecil amat sih, lu punya Allah, doa lu tanggung. Bu, ya Allah, berangkatkan ibu bapak semua ini ke tanah suci. Jangan amin. Kekecilan, betul nggak? Kekecilan, doanya begini, ya Allah kasih saya travel. Mintanya langsung travel aja udah, supaya bisa pergi haji umroh kapan aja saya mau. Ya Allah bagi saya 1000 mobil, gitu. Doanya begitu. Ya Allah tuh iPhone bagus amat. Ya Allah tuh Samsung bagus amat. Bagi atuh kayak gitu. Sedangkan Anda sudah punya Allah Subhanahu wa Ta'ala, doanya jangan begitu. Nih doanya begini, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa menjadi pemasoknya iPhone. Itu bos. Mudah-mudahan saya bisa nih begini begitu, betul. Saya ibu bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah dengan izin Allah berani udah ngomong apa aja karena punya Allah. Dulu saya ketika belum punya Allah, jangan kata nawar tanah, jangan nawar tanah, nawar celana aja gua mikir. Nawar celana aja gua mikir. Orang kecil kan biasanya begini ya, bisa dibayar berapa kali nih, gitu kan ya? Ngukur, bisa dibayar berapa kali nih. Tapi sekarang Pak, karena punya Allah, tanah siapa aja gue tawar. Tanah siapa aja gue tawar, boleh gue beli nggak? Gitu aja udah. Habis itu kita ke Allah dah. Kita ke Allah, kita bilang sama Allah, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Insya Allah tuh tanah dibeli sama orang. Ya nggak masalah.
Enggak ada masalah. Tapi tartu tanah dibangun sama tuh orang, ya enggak? Hah? Begitu udah dibangun, bikin selamatan, ternyata teman SMA ibu bapak. Tinggal di sini loh. Iya, tinggal di sini. Lalu ini punya lu sendiri apa punya orang? Kan lu susah banget lu waktu SMA. Iya, ini punya gua. Alhamdulillah gua ngikutin saran si Mangsur. Mangsur siapa? Itu di TV One. Gua disuruh doa. Bener tuh gua doa. Alhamdulillah gua jadi pengusaha kontrakan. Di mana-mana gua bikin kontrakan, termasuk yang sekarang. Jadi lu tinggal di mana? Belakang sana. Rumah sendiri? Enggak. Ngontrak? Ya udah, kan gua temen lo. Lu tinggal sini aja. Lu beli aja udah. Ya Allah Ji, duit gua dari mana? Tadi lu ngaji sama Ustadz Yusuf Mansur, masih nanya duit dari mana? Dari mana lagi? Dari Allah. Gua kasih kesempatan lo duha langsung di rumah ini. Gua kasih kesempatan lo ya buat sholat malam langsung di rumah ini. Gua kasih kesempatan lo nih, puasa Senin Kemis, bahkan Daud zikir pagi sore langsung di rumah ini. Ini kuncinya gua bagi buat lo bayar nanti dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu bapak yang dirahmati Allah, 2 tahun kemudian orang ini tandem bikin apartemen 7 tower, 12 lantai masing-masing yang minimal. Insya Allah. Ini mukanya muka pada belenger. Ustadz ngomong ketinggian ini. Gue punya utang di warung ini. Buat Allah Subhanahu Wa Taala bu, nggak ada cerita ketinggian. Kenapa coba Musa diperintah sama Allah supaya ngelawan Firaun? Sebab kalau Musa lawannya sepantar, nggak pantas diceritain. Kalau lawannya Nabi Musa sepantar, buat apa diceritain? Kalau anak SMP, dia kemudian bisa tembus SMA, emang udah begitu kali? Di mana-mana anak SMP, dia ke SMA. Yang perlu diceritakan adalah, kampus itu dengan 17 profesornya, 30 lebih doktor-doktornya, begitu kira-kira? 7-8 fakultasnya. Siapa yang punya? Dia yang tidak lulus bahkan SD. Itu baru diceritain. Kira-kira begitu Pak. Kalau biasa-biasa aja mah mana diceritain. Kalau pengen you punya cerita, harus punya ceritanya yang hebat. Weh, tuh bos. Kayak saya nih, insya Allah dengan izin Allah, saya bilang, saya besok bakal jadi imam Masjidil Haram. Oh enggak amin, udah dikabul sama Allah. Udah dikabul. Udah dikabul, saya 2003 doa bu. 2003 saya doa, 2005 udah dikabul. 2005 saya pergi umroh, masuk ke Tanah Suci, Masjidil Haram jam 3 pagi. Belum sholat isya, belum sholat maghrib sama jamaah. Terus jamaah bilang, Tat kita sholat dulu. Iya sholat dulu. Jamaah qomat, gue yang jadi imam coba loh. Insya Allah kita terusin habis yang berikut ini. Baik ibu bapak yang dirahmati Allah, pokoknya sekarang kita besarkan hati kita, ada Allah, ya ada Allah. Bilang sama Allah, kita mau renovasi rumah, ada Allah, gitu aja. Habis itu kita ngadep ke Allah. Kecil kan, sederhana kan, simple toh. Saudara-saudara nih anak-anak saya yang dicintai Allah, santri-santri kami Masya Allah dari pesantren Tahfiz Darul Quran dan banyak lagi pesantren-pesantren Tahfiz Quran yang lainnya. Mau kemana? Mau ke Madinah, ada Allah, gitu aja udah. Mau kemana? Kampus mana yang bukan punya Allah? Semua punya Allah. Mau apa? Kapolsek mau jadi Kapolres, ada Allah, gitu. Jangan bilang ada jenderal A, jenderal B, dia aja masalah kok. Iya betul serius. Dan Ramil pengen jadi Dandim. Jauh bener, nggak ada yang jauh buat Allah mah. Sejengkal buat Allah mah. Sejengkal, asli sejengkal. Sejengkal. Pak Ustadz, ya. Saya anak pesantren biasa Pak Ustadz. Apa bisa saya jadi ulama? Bisa. Ada Allah, gitu aja. Pak Ustadz, ya. Saya ngeselin orang tua saya mulu Pak Ustadz. Iya. Bisa saya nyenengin orang tua saya? Bisa. Pertanyaannya, ada Allah nggak amal lo? Jangan sejalan-jalannya. Jangan sejalan-jalannya itu, lihat ayat 39 akhir. Lihat ayat 39, bagian yang paling akhir. Walitusna'a ala aini. Walitusna'a ala aini. Maksudnya apa? Teruslah kita berada di pengawasannya Allah gitu loh.
Seperti Nabiullah Nuh. Nabiullah Nuh itu bikin perahu, wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Bukan pakai teknologi itu. Bi'ayunina wa wahyina. Yang penting kita senantiasa terus-menerus merasa diawasin Allah, ada Allah, dilihat Allah, didengar Allah, sering mulangin kepada Allah, selesai, asli selesai. Saya ibu bapak yang dirahmati Allah ketika dulu menikah di awal-awal, meja kosong, meja kosong. Nyari makanan, kita udah tahu nyari makanan di mana coba. Kita mau buka-bukain meja orang. Diteriakin maling gua antar. Meja kosong. Saya bilang sama istri saya, Dek, waktu itu panggilannya Adek, masih miskin. Sekarang gua udah kaya. Panggilannya Mama. Saya bilang sama istri saya, Dek, kamu pegang ujung kanan, kakak pegang ujung kiri. Ngapain? Kita sholawat, Pak. Kita sholawatin meja kosong. Istri saya dulu sampai ketawa. Emang kalau diselawatin, Pak? Emang kalau diselawatin, Kak, muncul makanan gitu, tung gitu. Saya bilang liatin aja cara kerja Allah. Allah sudah mampu menunjukkan kepada kita bahwa Allah mampu memberikan Siti Maryam makanan gak pakai proses, insya Allah. Bener tuh, kita bacain tuh berdua sholawat, ujung kanan, ujung kiri kita sentuh, kita pegang sampai kita baca sholawat. Alhamdulillah Bu, mertua datang bawa makanan. Bukan main, gue bilang dah. Yang gue salawatin meja yang datang mertua. Yuk kita tutup pembahasan kita, langsung kita ke ayat 41. Ayat 41 surat Toha. Wastona'tuka li nafsi. Wastona'tuka li nafsi. Apa kata Allah kepada Nabi Musa? Wahai Musa, aku telah memilihmu untuk diriku. Nah kalau bapak ibu mau beli tanah, maka belilah untuk Allah. Gitu. Bapak mau jadi dandim, jadilah dandim untuk Allah. Bapak mau jadi kapolda, jadilah kapolda untuk Allah. Kalau bapak mau jadi manajer, jadilah manajernya itu untuk Allah. Allah pilih kalau memang itu untuk dirinya. Tapi kan kita nggak begitu. Kita pengen jadi kepala sekolah buat kita. Kita pengen jadi RW buat kita. Bukan buat Allah. Kita mau jadi pengusaha buat kita aja. Kita pengen kaya, kita pengen beli mobil, nggak ada. Hak Allah nggak ada di situ. Ya mana ditolong, mana ditolong. Bahkan kita kadang-kadang mau haji aja bukan buat Allah. Mau haji bukan buat Allah aja. Coba ya, kalau kita bilang begini. Ya Allah itu tanah, kasih saya Allah. Ntar tuh di atas tanah itu saya bangun musola, dikasih sama Allah. Dikasih sama Allah. Ya Rob, kalau saya jadi kepala sekolah nih, pagi-pagi semua anak-anak saya akan saya suruh sholat duha. Dibagi. Ya Rob, kalau saya jadi pengusaha ya Allah, sedekah saya nggak bakal 10%. Sedekah saya 20%. Dibagi. Pengen jadi apa? Asal itu buat Allah, dibantu. Wastona'tuka li nafsi. Sekarang kita tanya diri kita, apa yang kita lakukan buat Allah? Kayaknya mah nggak ada gitu. Yang kita lakukan buat diri kita aja. Makan buat kita. Makan buat Allah bisa atau bisa? Ya Allah aku makan supaya aku kuat jalan ke masjid. Ada yang begitu pikirannya? Ya Allah saya makan nih supaya saya kuat ini sholat duhanya 12 rakaat. Ada? Nggak ada. Kita makan karena kita lapar. Jujur. Ibu pakai bedak buat Allah? Kagak. Ibu pakai lipstik buat Allah? Kagak. Buat suami enggak, buat Allah enggak. Masya Allah, betul enggak? Coba ya hari ini, betul enggak? Nih ini anak-anak saya nih yang pada SMP SMA di dalam negeri, ngomong sama Allah, ya Rob bukain tuh Australia buat saya, bukain itu Singapura buat saya, bukain Inggris buat saya, bukain Amerika buat saya, bukain Eropa, bukain kemudian seluruh perguruan tinggi dunia buat saya. Allah nanya, emang kenapa kalau kamu itu mau aku kirim, kenapa? Aku mau dakwah di sono ya Allah, bukan cuma pengen kuliah, jadi berangkat loh. Jadi berangkat itu dah. Subhanallah. Ya dah, supaya berkah kita baca lagi dari ayat 38 sampai 41. Pemirsa silakan lihat terjemahannya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي صدق الله العظيم. Alhamdulillah, mudah-mudahan makin enteng kita punya hidup, ya. Coba kita bareng-bareng ngomong, ada Allah. Balik aja ke Allah. Ngomong aja ke Allah. Beres. Yang penting niatnya kita, ya enggak? Niatnya kita buat Allah enggak? Umpama nih, seorang jejaka, ya, sama seorang perawan, seorang gadis, ya, sama seorang remaja laki-laki. Ketika dia pengen menikah, coba cari sesuatu yang menikahnya itu karena Allah. Contoh, kenapa saya mau nikah? Saya pengen jadi imam dia di sholat malamnya. Sedap. Insya Allah emaknya ngejebek. Gua bangunin subuh aja susah, tat. Lagaknya doang. Tapi insya Allah nawaitu itu akan mengubah banyak hal. Betul nggak? Ketika ditanya kenapa lo mau nikah? Saya insya Allah begitu nikah nggak bakal berhenti khataman Quran. Supaya apa? Supaya nanti begitu istri saya hamil atau nanti saya hamil Pak Ustadz, maka saya hamil dalam keadaan saya terus ngatamin Quran. Supaya anak-anak saya nanti menjadi keluarganya Allah, menjadi hafiz-hafizoh, kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Ya. Kenapa kamu pengen jadi gubernur? Begitu kira-kira. Ada nggak buat Allah? Kalau nggak ada kata-kata buat Allahnya, bisa jadi seseorang dapat izinnya, tapi tidak dapat ridhonya. Jangan, kalau bisa kita dapat izinnya dan juga dapat ridhonya. Anda pengen jadi anggota dewan, silahkan, please. Jangan sampai ditinggal tuh dewan. Jangan sampai kosong dari orang-orang yang kayak ente pada orang soleh-soleha. Tapi lu tanya, kenapa lu mau jadi anggota dewan? Ada nggak buat Allahnya? Sehingga wastona'tu kali nafsi, sehingga Allah akhirnya memilih Anda untuk dirinya. Harus ada itu. Yuk, kita zikir sebentar. Kita zikir sebentar. Mudah-mudahan Allah bersihin hati kita. Amin. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Terus. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni kami betul ya Allah. Selama ini Engkau ada, kami enggak lihat. Selama ini Engkau kuasa, kami enggak lihat. Selama ini Engkau maha besar betul, kami enggak lihat. Ampuni kami betul ya Allah. Hari ini dan seterusnya kami akan terus datang kepadamu ya Allah, dan terus menganggapmu ada, terus bertanya kepadamu, terus mendekatkan diri kepadamu, terus meminta kepadamu, terus ya Allah memohon kepadamu, dan terus meminta agar Engkau terus berada di dekat kami dan dalam kehidupan kami ya Allah.
Nastaghfirullahaladzim wa natubu ilaih. Berkahi negeri kami, berkahi bangsa kami, dan naikin derajat kami semua ya Allah. Ampunin yang sudah berlalu, baik diri kami, orang tua kami, keluarga kami, dan anak turunan kami, serta segenap kaum muslimin muslimat mukminin mukminat seluruh duniamu ya Allah. Dan tutuplah segala kesalahan kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi walhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Ibu Bapak yang dirahmati Allah dan para pemirsa. Sampai ketemu lagi ya. Insya Allah saya besok umrah. Mudah-mudahan yang lain bisa nyusul ke tanah suci. Amin. Ya, akhirul kalam hadanallahu iyyakum ajma'in. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.